Dari mana? Saya dari Berbicara Insightful Indonesia. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget. Bisa langsung ngobrol via mikrofon atau lewat juga di chat di bawahnya kayak gitu. Aku Ini dari Tasik. sorry gimana? Dari Tasik. Sorry agak nggak kedengaran suara. Mohon maaf banget Mbak Desi Susanti. Mungkin aku bahas lagi ya teman-teman yang buat bertanya di sini. Em, di sini ada pertanyaan berikutnya tentang oke. Ini Mas Eja cerita kalau saya biasanya aku buat rusuh buat menjaga suasana sekitar yang malu malah temanku gitu kan. Boleh diceritain nggak Mas Eja boleh open mic pengalamannya kayak gimana? Mungkin itu jadi sesuatu yang bisa ngasih insight baru buat kita tentang situasi yang bikin orang lain second hand embarrassment kayak gitu. Kedengeran nggak suara aku, Mas? Dengar-dengar aman-aman Mas Eja gimana? Nah, itu kan contohnya kan eh, biasanya saya kan sering kumpul sama temen kan. Nah, waktu pas kumpul tuh biasanya sering nyapa orang yang nggak kenal gitu. Bisa dibilang so asik ke orang gitu. Yang malu tuh malah temenku gitu. Yang kamu lakuin apa tuh? Kayak yang katamu tadi bikin rusuh itu apa kalau boleh tahu? Misalkan gangguin teman atau bikin lelucon yang agak gak masuk gitu kan atau garing atau apa yang kalau boleh tahu? Iya kadang tuh kadang masuk gak sih? Masuk Oke. masuk Iya aman. kadang tuh aku Nah, ini hilang nih Mas Eja suaranya nih. Oke, silakan. Jadi kadang kamu seperti apa? oh, saya ulang ya Mas. Nah, waktu saya kumpul tuh biasa sama temen kan. Nah, tiba-tiba saya nyapa orang. Nah, orang itu sapa balik kan. Biasanya kalau udah asik sama orang yang baru itu, saya bercandain, yang malu malah temenku gitu, Mas. Bercanda sama orang yang baru dikenal gitu. Jadi temanmu ngerasa harusnya nggak gitu Mas Eja kayak gitu ya. Jadi aku ikutan nggak enak nih gitu kan ya. Gitu mungkin. Jadi akhirnya Iya, yang rasain temennya kata temenku so gimana? asik gitu. So asik. Padahal tujuannya nggak kayak gitu ya Mas Eja. Gimana? Kalau Kalau dari kalau situasi kata temenku so asik. pinginnya itu sebenarnya Iya, gimana? Ingin ngajak ngobrol, terus gimana? mau mau ngajak ngobrol gitu. Oh, ngajak ngobrol supaya dia itu nggak sendirian juga kan, supaya ngobrolnya lebih luas gitu. Tujuannya kan positif ya sebenarnya ya Mas Eja ya. Iya, iya. Jadi, tapi ternyata jatuhnya temennya jadi yang nggak nyaman yang bareng sama kamu. Jadi kok ngapain sih lu ngajak ngobrol dia? Padahal kita juga barusan kenal. Ini akhirnya obrolannya jadi nggak enak, kan? Awkward gitu nggak sih jadinya? Ya kayak gitu Mas Mas Jamal sebenarnya. Tapi bukan masalah introvert atau extrovert aja. Tapi ya sama orang yang introvert pun punya cara sendiri buat dia bisa ngehidupin suasananya. Tapi cara yang dia pikir benar itu belum tentu tuh masuk di cara berpikirnya orang lain gitu sama seperti orang ekstrovert pun ketika orang ekstrovert pun yang kelihatannya lebih rame lebih ceria lebih bisa bikin suasana hidup gitu ya tapi somehow memang bukan permasalahan bukan cuma tentang dia bikin rame tapi kadang masuk gak obrolannya gitu kadang terlalu rame kadang juga ngerasa aneh gak sih ketika kita ada di kumpulan yang harusnya itu nggak serame itu dia terlalu rame terlalu berisik jadi kerasanya gue nggak enak jadi temennya jadi ngerasa second hand embarrassment juga gitu ujung-ujungnya kayak gitu jadi buat teman-teman introvert pun somehow ketika dia di kumpulan orang-orang introvert pun dia akan terus sekarang tinggal seberapa level introversinya kayak gitu introversinya seberapa seberapa besar gitu kan ketika introvertnya dia tidak sebesar teman-teman yang ada di sekitarnya maka jadi dia yang akan jadi agent of change yang di dalam grup itu jadi dia yang malah bikin suasana jadi lebih hidup tapi berhubung di sekitarnya adalah orang-orang yang dengan karakteristik introvert akhirnya jadi ngerasa kayak ya nggak gimana-gimana, jadi ngerasa awkward karena lingkungannya juga orang-orang introvert gitu ya, ngerasa serba salah gitu ya tentang situasi introvert dan extrovert buat orang-orang yang pingin hidupin suasana di sekitarnya kayak gitu. eh Oke,
Oke, jadi ada pertanyaan berikutnya dari Kak Siva Aulia Natasa. Mas mau nanya gimana pendapatnya kalau udah dewasa tapi masih haus kasih sayang ibu? Apakah itu wajar atau lebih ke kanak-kanakan? Ini apa situasi seperti ini nggak cuma buat teman-teman yang ngerasain kalau haus akan kasih sayang ibu, tapi juga buat teman-teman yang ngerasain haus akan kasih sayang seseorang yang spesial buat dirinya, itu akan ngerasain kurang lebih rasa yang sama. Artinya bukan masalah dewasa atau tidak dewasa, kekanak-kanakan atau tidak kekanak-kanakan gitu, tapi lebih ke situasi ini itu bagian dari apa kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan, karena kalau kita belajar di psikologi gitu ya, kalian perlu pahami ada salah satu step di dalam piramida kebutuhan manusia gitu kan, yang paling bawah adalah sebenarnya yang paling besar dan paling menjadi fondasi adalah pasti adalah kebutuhan akan fisiologi, salah satunya makan gitu ya, minum, kemudian kenyang dan segala macam gitu ya, dan di atasnya itu masih ada yang lain, salah satunya adalah tentang belongingness, rasa kebersamaan, rasa kasih sayang gitu kan. Artinya termasuk di dalamnya tentang situasi atau keberadaan seorang ibu atau ayah gitu, atau mungkin orang-orang yang berarti di dalam dirinya. Ketika orang itu tidak bisa memberikan, jadi figur itu atau orang itu yang menjadi figur itu tidak bisa memberikan seperti yang seharusnya diberikan, dan yang menjadi objek anaknya gitu ya, atau orang yang membutuhkan kebutuhan itu tidak memperoleh apa yang diharapkan atau yang dia inginkan atau dia butuhkan, maka otomatis kan di situasi tertentu ketika yang di awal tidak didapatkan, maka dia akan mencari-cari terus tuh supaya kebutuhan itu akan terus terpenuhi. Jadi ketika rasa sayang, rasa kebersamaan, rasa kebutuhan-kebutuhan tentang belongingness itu tidak terpenuhi, maka otomatis secara naturalistik, secara alamiah, manusia akan mencari-cari terus gitu ya, atau mencari itu. Maka wajar ketika ada beberapa situasi buat teman-teman di sekitar kita yang nggak dapetin itu di ayah kandungnya, akhirnya mencari figur itu di orang lain gitu kan. Jadi bukan mencari ayah baru, tapi mencari figur yang bisa memenuhi kebutuhan akan situasi ayahnya kayak gitu. Atau sebaliknya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Siva Natasha, ketika kita berada di situasi yang ketika di masa kecil rasa kasih sayang dan segala macam tidak kita dapatkan dari ibu yang mengasuh kita, entah itu ibu kandung atau ibu tiri, tapi kemudian kita akan berusaha terus mencari fulfillment itu gitu ya, pemenuhan itu dari orang lain yang punya figur yang bisa memenuhi kebutuhan kita ya gitu. Jadi ada kalanya ketika kita lihat teman kita yang seperti itu, ada seseorang di sekitar kita yang seperti itu, muncul semacam pikiran, kok dia deket banget ya sama orang yang lebih tua, atau kok dia tiba-tiba deket ya sama bapak itu gitu. Kenapa? Karena mungkin ada figur yang dia dapatkan dari ayah atau ibu yang dia dapatkan dari orang-orang yang di sekitarnya itu, yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungan darah sama sekali sama orang itu. Jadi pertanyaannya apakah haus kasih sayang ini tuh bagian dari pemenuhan itu atau tidak? Kalau memang bagian dari pemenuhan itu, saya rasa selama proses pemenuhannya, kemudian ekspresi emosinya, perilakunya itu tidak terlalu berlebihan, maka saya pikir itu tetap menjadi sesuatu yang sangat alamiah gitu. Karena pasti akan ada momen-momen tertentu kita akan rindu tentang sosok ayah, sosok ibu gitu kan. Somehow pun nggak tentang masalah ketika kecil kita tidak memperoleh figur itu, atau kita kehilangan gitu kan. Ketika kita di situasi yang ayah atau ibu kita meninggal di usia tertentu dan kita sudah di usia yang dewasa, kadang kita juga merasakan rasa rindu itu gitu kan. Dan saya pikir bukan masalah tidak dewasa atau kekanak-kanakan, tapi memang itu memang muncul begitu saja, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu ketika kita merasa sendiri atau kita menemukan momen-momen yang ketika kita ngerasain itu bersama ayah atau ibu kita atau orang spesial di depan kita, itu kok mirip ya sama yang waktu itu gitu. Akhirnya kita jadi teringat, kita merasa butuh momen itu lagi, butuh rasa yang sama gitu kan, sehingga kita melakukan hal-hal yang lain, misalkan ngobrol sama, kalau kita menemukan itu di sosok Pak D kita atau Pak Le kita, maka atau Om kita gitu kan, kita akan tanya ke mereka gimana kabarnya. Kemudian ada beberapa orang juga akhirnya menyempatkan diri buat bisa berkunjung ke makam ayahnya dan segala macam gitu kan. Jadi bukan masalah dewasa atau kekanak-kanakan, tapi sebenarnya adalah itu bagian dari pemenuhan kebutuhan. Tinggal sekarang bagaimana ekspresi perilakunya. Kalau misalkan ekspresinya berlebihan, yang cenderung kembali ke fase anak-anak, misalkan menjadi berperilaku seperti anak-anak, terlalu manja atau apapun itu, yang kadang itu kurang
kurang bisa versatile di usia-usia dia gitu. Tapi ya itu akhirnya menjadi situasi yang dianggap oleh orang lain di sekitarnya itu sebagai kekanak-kanakan. Padahal sebenarnya orang lain yang menilai situasi kekanak-kanakan itu juga nggak tahu sebenarnya ini bentuk ekspresi yang setiap hari terjadi atau mungkin yang sering dilakukan kalau bersama figur pengganti ayahnya gitu kan. Jadi orang lain yang tidak tahu situasi sehari-harinya akhirnya berpendapat kalau wah kekanak-kanakan banget ya dia kayak gitu. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang wajar buat lingkungan keluarga mereka kayak gitu. Jadi perlu dicek lagi, validasi kembali kira-kira apakah itu benar-benar terjadi atau memang kekanak-kanakan atau tidak itu kita harus cek lagi. Yang pasti ini adalah tentang pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau memang siapapun itu di usia berapapun, kalau kita merasa kurang akan kebutuhan tertentu, pasti akan mencoba mencari secara alamiah cara-cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu Kak Siva Audia, mudah-mudahan kejawab gitu ya. Ya betul, memang kadang karena sosok itu begitu penting, karena kita selalu ketemu dan segala macam setiap kecil sampai dewasa, terus tiba-tiba kita kehilangan sosok itu, maka sosok yang biasa menemani kita hilang, akhirnya kita ngerasa ada yang kosong dalam hidup kita, ini kita berusaha untuk mencari-cari itu. Nah, ada situasi tertentu ketika orang akhirnya kehilangan betul situasi figur tersebut, yang tidak bisa mendapatkan figur penggantinya, itu ada situasi yang frustasi, sedih, yang mendalam. Akhirnya kalau itu berkepanjangan tidak menemukan solusinya kan menjadi depresi. Itu kan justru berbahaya gitu. Lebih baik kita bisa menyalurkan ekspresi-ekspresi perilaku yang kita butuhkan itu dengan orang-orang yang tepat. Selama orang itu juga merasa nyaman, maka it's okay, nggak ada masalah menurut saya gitu kan. Jadi selama kebutuhan dan pemenuhan kebutuhannya saling bisa sinkronisasi satu sama lain, maka tidak masalah gitu kan. Oke, ada situasi yang berbeda pendapat dari Mas Jamal 1419. Jadi semenjak orang tua saya pisah itu bonding ke kedua orang tua saya itu jadi kurang, Mas. Iya betul. Kadang gini kan, memang kadang beberapa orang situasi perceraian, orang tua yang berpisah atau orang tua yang memutuskan untuk tidak satu rumah lagi itu dampaknya kebanyakan adalah kepada anak-anaknya gitu kan. Ada beberapa situasi karena situasi itu muncul gitu ya, karena situasi perpisahan itu muncul membuat anaknya mulai berpikir menciptakan sebuah perspektif-perspektif sendiri di mana sebenarnya komitmen hubungan yang bersifatnya suami istri pernikahan dan segala macam itu kadang bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama karena memang di depan matanya yang dialami di versi kehidupan dia yang sebelumnya ternyata memang itu bukan sesuatu yang menyenangkan karena cenderung ke sesuatu yang berpisah dan memang tidak terlalu memberikan kenyamanan sehingga dia tidak mau mengulang situasi serupa itu kepada orang lain. Jadi sangat wajar ya kalau memang ada situasi yang berbeda antara satu orang di satu keluarga dengan satu orang di keluarga yang lain. Jadi buat beberapa orang ketika seseorang itu hilang dari kehidupannya, maka dia akan mencari terus figur itu. Tapi ada juga beberapa orang karena experience-nya cenderung negatif, maka akhirnya dia nggak ngerasa ada ikatan apapun dengan situasi itu. Jadi akhirnya bonding yang dibilang Mas Jamal 1419 itu sangat tidak terjadi gitu kan. Jadi ada beberapa orang seperti mungkin Mas Jamal 1419 memutuskan untuk lebih ke self development, membuat sibuk dengan karirnya, kemudian cari uang dan segala macam sehingga dia bisa lebih fokus ke diri sendiri. Betul. Jadi kembali lagi ke Mbak Siva Aulia Natasha, kadang kalau lagi ingat mama itu aku suka takut ada rasa kehilangan. Betul. Ya itu karena figur itu tidak didapatkan lagi atau belum didapatkan atau belum menemukan fulfillment-nya gitu kan. Pemenuhannya belum didapatkan. Sehingga ketika saya bilang ketika itu tidak segera menemukan pemenuhan kebutuhannya, maka rasa sedih itu akan semakin mendalam. Kalaupun dibiarkan terus-menerus akan berkepanjangan, akan berimbas ke situasi psikologis yang lebih parah gitu ya. Yang penting itu tadi kamu harus bisa menemukan settlementnya, menemukan apa ya cara supaya kamu tetap bisa positif gitu kan. Entah itu mengimbangi rasa sedih yang kamu alami atau mungkin kamu juga beraktivitas bersama orang-orang yang mungkin bisa menjadi pengganti figur dari ibu. Tapi mungkin itu tidak semua orang mudah ya mencari pengganti figur ibu atau figur ayah gitu ya. Jadi ya betul dengan situasi yang dialami oleh Mas Jamal saya rasa dan semua orang atau kebanyakan orang yang dihadapkan pada situasi perceraian kedua orang tuanya tentu itu tidak mudah gitu. Bahwa situasi itu
mungkin bukan satu-satunya cara kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan dan bukan sebagai goals utama, karena memang yang dibutuhkan mungkin buat beberapa orang adalah kebahagiaan diri sendiri gitu. Buat apa kita mencapai kebahagiaan through other experience, melalui pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain yang belum tentu kita bakal ngerasain rasa bahagia yang sama gitu. Jadi apalagi pengalamannya negatif, jadi semakin memperkuat kita untuk tidak mengulangi experience yang sama kayak gitu. Untuk Mbak Teh Ino, waalaikumsalam. Eh, salam kenal buat semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, kita tidak terasa sudah 30 menit ya bersama Berbinar Here's to You, atau berarti hari ini kita diawali dengan membahas tentang second hand embarrassment, di mana sebenarnya saya coba ulas lagi bahwa sebenarnya itu betul bahwa kita ngerasa malu, tapi belum tentu juga yang kita rasakan tuh harusnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita perlu cari tahu dulu tujuan dari teman kita melakukan tindakan yang garing, kemudian awkward atau apapun itu ada tujuannya pasti gitu, dan kita harus cek dulu apakah benar-benar seperti itu. Kan tujuannya positif, bikin sebuah lingkungan yang lebih hidup, tapi caranya nggak tepat, maka mungkin kita bisa ikutan membantu dia supaya jadi lebih berarti, bukan malah menjauhi dia atau ikutan ngerasa malu atau malah marahin dia gitu. Cuma dicek dulu supaya interaksi, friendship dan segala macam bisa jadi lebih baik ke depannya. Dan tadi ada beberapa pembahasan tentang kehilangan gitu kan, rasa kebutuhan akan figur ayah atau ibu yang sempat hilang, dan sempat kita bahas juga tentang dampak dari sebuah perceraian. Itu saya rasa juga menjadi salah satu hal yang tidak mudah buat beberapa orang, karena untuk mencari figur pengganti dan segala macam itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi yakinlah bahwa kalau kita itu selalu mencoba untuk berusaha membangun relasi yang baik dengan orang lain gitu kan, kita akan menemukan sebuah keluarga yang lebih berarti di luar sana tanpa harus ada ikatan darah. Jadi memperbanyak relasi, memperbanyak silaturahmi itu juga salah satu bagian kita menemukan figur-figur baru yang bisa men-settlement kondisi kehilangan kita. Gitu sih dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jangan lupa buat terus-terusan nonton Berbinar Here's to You live TikToknya PT Berbinar Insightful Indonesia bersama saya, Dani Sanja Arvensyah, SPS MPSI Psikolog. Dan jangan lupa kita ada di jam 8 malam waktu Indonesia Barat di setiap hari Minggu. Tunggu terus kehadiran kami di sini, karena kami adalah sebuah platform edukasi layanan psikologi. Kami punya banyak banget produk yang bisa kalian coba. Apa aja produknya bisa tanya langsung ke admin TikToknya Berbinar atau cek langsung di link tree-nya Berbinar. Jika kalian membutuhkan atau lingkungan sekitar ada yang membutuhkan, boleh banget direkomendasikan kehadiran produk-produk kami ini. Salah satu yang konseling bersama psikolog, bersama konselor sebaya, dan juga tes-tes psikologi, tes bakat minat, tes penjurusan dan segala macam, tes intelijensi dan kepribadian juga. Dan tentunya ada berbagai kelas menarik nih yang bisa kalian coba juga. Salah satunya di Berbinar Plus ada yang namanya kelas bersama graphic designer. Untuk belajar graphic designer ada kelas tentang human resource, ada product management, juga job seeker, dan ada beberapa kelas-kelas baru yang akan kita hadirkan. Jadi kalian terus pantengin di Berbinar Insightful Indonesia, karena kami selalu punya tagline yang bikin kalian selalu ada buat kami, adalah kami selalu ada buat kamu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.